Ya, kadang ke GBI, kadang GPDI. Jadi kalau hari Minggu papanya ke GPDI, mamanya ke GBI. Ya kalau kesiangan bangunnya kadang ke GPDI. Oh gitu. Kenapa kok bisa beda-beda gitu? Ya tahu aliran dari orang tua begitu, ikut aja kita dulu. Jadi kalau hari Minggu kebaktiannya misa-misa. Kalau jam 10 GPDI kan, tapi mama atau dua-dua disamperin? Disamperin dua-duanya. Oh gitu. Iya, GPDI. Jadi kolektanya 2 kali? 3 kali malah. Oh 3 kali. Iya. Terus kalau awal bulan perpuluhannya 2 kali juga? Iya dong. Oh gitu ya, mantap. Bismillah abi wal ibni wal rohil kudus ilahu wahid. Salam lechem bisem Yeshua HaMashiach. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan menanggapi salah seorang mu'alaf yang katanya dia itu beribadah di 2 gereja, yaitu di GPDI dan juga di GBI ya, di Gereja Bethel Indonesia. Yang dimana teman-teman sekalian ya, karena bapak mamanya itu beda gereja ya kan. Nah sehingga mereka mengolok-olok itu ya. Jadi dulu berapa kali kolekte dong? 2 kali dong ya kan, gereja GPDI ke GBI gitu. Malah dia bilang 3 kali malah begitu ya. Nah demikian juga persepuluhan di awal bulan kata Don Ditanya. Karena memang mereka benci dengan persepuluhan ya. Padahal kan mereka juga ada zakat tuh. Mereka juga ada itu, mereka bayar itu. Memberikan persembahan juga dalam agama Islam, memberikan sedekah juga kan ada. Kecuali kalau sama sekali di dalam gereja, di dalam masjid ya, di tatanan peribadatan Islam itu tidak menggunakan keuangan ya, mungkin wajar-wajar saja mereka nyindir begitu. Nah teman-teman sekalian, ini hal yang sangat penting untuk kita berkomentar ya. Oleh karenanya seperti biasa kita tonton dulu ya percakapan mereka berikut ini. Ya apa? GPDI Kristen kan? Kristen. GPDI. GPDI yang di mana? Di Bogor? Mama GPDI, papa GPDI, mama Bethel. Lipo Cikarang. Bethel maksud Gereja Bethel Indonesia. GBI. Sama sama gua. Iya ya, lu juga. Males tetanggaan. Tetanggaan. GBI-nya Cikarang. Lipo Cikarang. Lo dulu berarti emailnya di GBI Cikarang. Gue suka ikut dua-duanya. Kadang ke GBI, kadang GPDI. Jadi kalau hari Minggu papanya ke GPDI, mamanya ke GBI. Ya kalau kesiangan bangunnya kadang ke GPDI. Oh gitu. Kenapa kok bisa beda-beda gitu? Ya tahu aliran dari orang tua begitu, ikut aja kita dulu. Jadi kalau hari Minggu kebaktiannya misa-misa. Kalau jam 10 GPDI kan, tapi mama atau dua-dua disamperin? Disamperin dua-duanya. Oh gitu. Iya, GPDI. Jadi kolektanya 2 kali? 3 kali malah. Oh 3 kali. Iya. Terus kalau awal bulan perpuluhannya 2 kali juga? Iya dong. Oh gitu ya, mantap. Dari kecil berarti ya? Dari kecil. Itu emang udah lama papanya GPDI, mamanya GBI itu udah lama? Iya. Tuh. Tadi sebelumnya doa ke Yesus. Iya, sebelum mau sadar tuh gue doa dulu gini. Ya Bapak Yesus, ya Bapak kami di surga, maafkan gue gitu ya kan. Sebelum gue masuk Islam gitu kan. Yakinkan gue dulu gitu kan. Bayangkan. Yakinkan gue dulu nih masuk Islam gitu. Lu gak takut Yesus marah waktu lu masuk Islam? Gue lebih takut mak gue marah daripada Yesus marah. Demi Allah. Yesus udah kelihatan buat gue kan. Soalnya ada ibu-ibu pernah ngobrol di sini. Saya waktu mau syahadat saya takut Yesus marah kata gitu. Ada begitu. Jujur kalau marah gue gak inian, tapi kalau orang nyokap terus udah gue bilang udah gitu doang. Ya, teman-teman kalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama ya. Jadi sambil mereka ketawa-ketawa ke TV begitu ya, dengan kebodohan mereka sendiri sebenarnya teman-teman sekalian. Jadi kita ya kita masih belum tahu ya apakah memang nanti ini benar-benar mu'alaf atau bukan, atau memang ini settingan, karena banyak sekali yang merupakan settingan ya. Ada banyak yang menyebar kebohongan. Tapi tidak apa-apa, seandainya pun dia mu'alaf, ya saya tidak heran. Dan mungkin teman-teman semua juga yang menonton tidak akan heran. Kenapa? Karena memang tidak ada pendirian dari bapak mamanya saja, kan tidak ada pendirian terhadap peribadatannya. Jadi sebenarnya apakah boleh bapak di GBI lalu mama di GPDI gitu ya? Boleh enggak itu? Ya itu boleh-boleh saja.
Kita mau ibadah di gereja mana saja itu boleh teman-teman sekalian. Menurut saya yang penting tidak ke gereja Mormon, tidak ke gereja Saksi Yehova, ya kan, balai ya. Mereka bukan bilang gereja tapi balai pertemuan. Atau mungkin di gereja Wanos, ya kan gitu. Atau mungkin di aliran-aliran sesat lainnya begitu ya. Mungkin di Children of God begitu. Ya buat saya sah-sah saja ya. Selama gereja yang kita ibadah itu pertama ya tidak menyimpang dari doktrin primer Kristen. Yang pertama adalah mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kedua mengakui Tritunggal yang Maha Kudus. Dan yang ketiga mengakui Alkitab sebagai firman Allah 100% ya. Jadi teman-teman sekalian, selagi gereja mengakui itu ya silakan saja Anda beribadah di GBI, di GPDI, di GKI, di GKII ya kan, di apa namanya lagi, di GPIB begitu ya, atau mungkin di gereja-gereja yang lain, gereja karismatik yang lain ya. Begitu banyak sekali denom gereja, tapi satu tujuan adalah memuji dan memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nah teman-teman sekalian, sedikit komentar ya. Jadi kalau mu'alaf ini tadi kemudian dia meninggalkan Kristen, ya saya pikir karena dia tidak terdidik dengan benar. Ya, jadi dari kecil saja itu sudah tidak ada pendirian dari kedua orang tua dan terlebih kepada anak-anaknya. Jadi ini juga menjadi pengalaman ya bagi orang-orang Kristen bahwa itu sangat tidak bagus sebenarnya. Ya, karena apa? Karena kita terbentur yang pertama dari administrasi gereja. Iya kan? Karena kita punya tanggung jawab nih, ya kan? Karena kan kalau sudah suami istri kan artinya sudah satu tubuh itu. Iya kan? Satu, mereka bukan lagi dua tetapi satu. Nah, begitu yang satunya ke GPDI, nah ada administrasi di situ, pembangunan gereja, kemudian tunjang apa namanya itu untuk kegiatan hari raya begitu. Lalu ya ada administrasi yang lain yang kemudian itu akan dibayar dua-duanya. Jadi dibayar ke GPDI, kemudian di GBI juga dibayar. Kenapa? Karena suaminya terdaftar di situ. Dan setahu saya ya, kalau ada model seperti itu, ya pendeta-pendeta gereja tersebut itu akan mengarahkan pastinya. Oh lebih bagus kamu itu di itu aja ya. Ya kamu terdaftarnya di GBI aja atau di GPDI aja. Ya biasanya seperti itu teman-teman sekalian. Nah kalaupun misalnya karena tadi itu ya kalau terlambat bangun, kalau apa, ya silakan teman-teman sekalian. Tapi untuk terdaftar secara administrasi gereja itu harus memilih salah satunya. Apakah itu di GPI atau di GPDI. Itu yang pertama. Nah kedua teman sekalian yang saya komentar di sini terkait dengan 1/10. Nah ini juga menjadi polemik ya. Jadi ya otomatis akan menjadi rancu ketika dua gereja, iya kan? Istrinya bayar per 10-nya sendiri, suami bayar per 10 sendiri. Nah ini menandakan bahwa keluarga tersebut ya, keluarga si mu'alaf ini itu tidak beres, itu tidak sehati, itu tidak sedang bertumbuh secara signifikan dalam iman kekristenannya. Jadi itu gereja itu hanya sebagai formalitas, ya, rutinitas belaka. Ya, tidak didasari karena cinta akan Tuhan dan cinta kepada organisasi. Buktinya ya itu tadi, ya karena berbeda itu ya, berbeda gereja gitu sehingga tidak terbina ya secara didikan keagamaan, secara iman tidak terdidik dengan baik. Nah jadi teman-teman sekalian, pesan saya kepada teman-teman Kristen yang menonton seperti ini, jadikanlah pengalaman ya. Soal dia mu'alaf itu adalah hak dia. Karena memang itu suatu kebebasan ya, untuk memilih dan menentukan kepercayaan dan agamanya itu kan dijamin oleh Undang-Undang Republik Indonesia teman-teman sekalian. Jadi kita tidak melarang dia. Tapi yang kita kemudian risih ketika dia menjelekkan Kristen atau mungkin menghina kekristenan, ya membanding-bandingkan ya, artinya agama Islam lebih baik dan ya ada indikasi untuk menjelekkan agama Kristen, maka ini yang kemudian kita akan jawab, kita akan reaction, kita akan luruskan jika ada pengajaran-pengajaran yang benar, termasuk yang tidak benar ya maksud saya, ya termasuk tadi teman-teman sekalian soal
dia berbeda gereja, itu boleh enggak? Secara kerohanian, secara peribadatan ya sebenarnya boleh aja. Tetapi itu akan terbentur secara administrasi gereja tadi. Ya misalnya ada kemalangan, ya terjadi kematian, atau mungkin ada pelayanan lain, ya itu akan terganggu. Misalnya pembaptisan gitu ya, surat baptis, surat nikah, itu akan bertabrakan jika kita memilih dua gereja, kita tertanam di dua gereja. Dan lagi-lagi teman-teman sekalian, jujur itu rumah tangga yang tidak bertumbuh. Kenapa? Bagaikan tanaman yang dipindahkan, iya kan? Udah mulai tumbuh itu, dipindahkan lagi, potnya dipindahkan lagi. Udah mulai tumbuh lagi, dipindahkan lagi gitu. Maka ujung-ujungnya tanaman yang terus dipindah-pindahkan akan mati. Demikian juga jemaat yang pindah sini, pindah sana, pindah situ, pindah sono, maka otomatis imannya akan mati. Tidak akan bertumbuh dengan baik dan tidak akan menerima pembinaan pastoral secara efektif. Karena metode keluarga yang dilakukan seperti keluarga mu'alaf ini. Oke teman-teman sekalian, tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jangan jual iman Anda hanya karena selangkangan. Jangan jual iman Anda hanya karena pasangan, maksud saya begitu ya, lebih elegan ya bahasanya begitu ya. Jangan jual iman Anda hanya karena pekerjaan. Jangan jual iman Anda hanya karena jabatan dan lain-lain sebagainya. Karena ya, ikut Tuhan Yesus, Anda tidak akan kecewa karena ada janji yang begitu luar biasa ketika Anda setia dan taat sampai pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Saya Arif Gulung undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Alechem, Bisem Yeshua Hamasiah. See you again all.